Data atau database adalah kumpulan data yang saling berhubungan dengan dan kumpulan program untuk mengakses data. Tujuan utama basis data adalah menyediakan cara menyimpan dan mengambil informasi secara mudah dan efisien. Salah satu contoh aplikasi basis data yang sering digunakan di zaman sekarang ini adalah aplikasi pemrosesan penjualan, pembelian dan pencatatan data barang pada perusahaan dagang. Pencatatan data pegawai beserta aktivitasnya termasuk operasi penggajian pada suatu perusahaan dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Nabila Putri. Saya di sini akan menjelaskan apa itu database. Database atau basis data terdiri dari dua kata. Yang pertama basis dan yang kedua adalah data. Arti basis adalah tempat berkumpul atau markas. Sedangkan arti data adalah kumpulan fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek. Jadi definisi database atau basis data adalah sekumpulan informasi yang disimpan dalam sistem komputer untuk memudahkan dan mempercepat pengambilan data. Database memiliki tujuan. Yang pertama, kecepatan dan kemudahan dalam penyimpanan. Yang kedua adalah efisiensinya ruang penyimpanan. Yang ketiga adalah keakuratan data. Yang keempat, ketersediaan data. Yang kelima, kelengkapan data. Yang keenam adalah keamanan data. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah kebersamaan pemakaian. Di sini juga saya akan menjelaskan apa itu SMPP. SMPP singkatan dari Apache, MySQL, PHP, dan Perl. Sedangkan huruf X-nya sendiri adalah sebagai suatu software yang dapat dijalankan di 4 OS atau operating system. 4 OS ini terdiri dari Windows, yang kedua adalah Mac OS, yang ketiga adalah Linux, dan yang keempat adalah Solaria. Jadi definisi SMPP sendiri adalah software yang merupakan gabungan dari beberapa software dengan fungsi yang sama, yakni menunjang para pembuat web yang menginginkan adanya web server sendiri di PC atau laptopnya. Berikut saya akan tampilkan. Di sini ada tampilan SMPP. Yang sebelah kiri itu tampilan SMPP sebelum dijalankan. Ketika kita ingin menjalankan software SMPP itu, kita mengeklik tanda start, kan di situ ada tuh. Kita mengeklik Apache-nya sendiri, start, dan yang kedua adalah MySQL-nya di start. Kenapa hanya MySQL saja yang di start? Karena aplikasi yang berhubungan dengan software SMPP itu adalah MySQL. Dan SMPP juga dia itu berhubungan dengan command prompt yang ada di laptop masing-masing pengguna ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Spesifikasi file atau struktur tabel. Spesifikasi file atau kamus data atau sering disebut struktur tabel adalah suatu kumpulan data elemen yang terstruktur dengan pengertian yang konsisten dan sesuai dengan sistem, sehingga pengguna maupun analis sistem memiliki pemahaman yang sama mengenai masukan, keluaran, dan komponen simpanan data. Fungsi kamus data. Kamus data mendefinisikan elemen data dengan fungsi sebagai berikut. 1. Mendeskripsikan komposisi paket data yang bergerak melalui aliran, misalnya alamat diuraikan menjadi kota, negara, dan kode pos. 2. Mendeskripsikan komposisi penyimpanan data. 3. Menspesifikasikan nilai dan satuan yang relevan bagi penyimpanan data. 4. Mendeskripsikan hubungan detail antara penyimpanan yang akan menjadi titik perhatian dalam entity relationship diagram.
Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anissa Nabilah Putri. Saya di sini akan menjelaskan IRD proyek yang kami buat, yaitu penjualan elektronik. Di sini kita lihat, di sini ada tabel. Yang pertama ada tabel barang. Tabel barang ini memiliki 6 field, yaitu yang pertama ada kode barang sebagai primary key-nya, yang kedua ada kode jenis sebagai foreign key, yang ketiga ada field nama barang, yang keempat ada nomor simpan sebagai foreign key-nya juga, yang kelima ada jumlah barang, dan yang keenam ada harga satuan. Tabel barang ini berelasi dengan jenis barang dengan kata penghubung memiliki. Di sini tabel jenis barang ini memiliki 5 field ya. Yang pertama kode jenis sebagai primary key, yang kedua nama jenis, yang ketiga tahun pembuatan, yang keempat ada made in, dan yang kelima ada size. Tabel barang dengan tabel jenis barang, mereka memiliki kardinalitas one to many karena satu barang memiliki banyak jenis barang. Selanjutnya, tabel barang berelasi dengan tabel gudang. Di sini kita akan menjelaskan field-field di tabel gudang ya. Yang pertama ada nomor simpan sebagai primary key, yang kedua ada kode barang sebagai foreign key, yang ketiga ada kode jenis sebagai foreign key juga, yang keempat ada jumlah stok, yang kelima ada tanggal pengiriman. Barang ini kata penghubung itu dan memiliki kardinalitas many to one. Mengapa? Karena tabel banyak barang bisa disimpan di gudang. Selanjutnya tabel barang berelasi dengan tabel pelanggan dengan kata penghubung dibeli. Di sini saya akan menjelaskan tabel pelanggan. Yang pertama ada ID pelanggan sebagai primary key-nya, nama pelanggan, alamat pelanggan, jenis kelamin, dan nomor telepon. Tabel barang dan dengan tabel pelanggan memiliki kardinalitas many to one. Mengapa? Karena banyak barang dibeli dengan satu pelanggan. Selanjutnya, tabel pelanggan berelasi dengan tabel pembayaran dengan kata penghubung bukan, yaitu pelanggan bukan bayaran. Di sini field pembayaran ada 6. Yang pertama ada ID transaksi sebagai primary key, yang kedua ada nomor transaksi sebagai foreign key, yang ketiga ada ID pelanggan sebagai foreign key, yang keempat ada total pembelian atau disingkat jadi TOT, yang kelima ada subtotal, dan yang keenam ada diskon. Dan tabel pelanggan berkardinalitas one to one. Mengapa? Karena satu pelanggan melakukan satu pembayaran. Selanjutnya, kembali lagi ke tabel pelanggan relasi dengan transaksi dan kata penghubung melakukan. Di sini saya akan menjelaskan field-field di tabel transaksi. Yang pertama ada nomor transaksi sebagai primary key, yang kedua ada ID kasir sebagai foreign key, yang ketiga ada nama kasir, yang keempat ada ID pelanggan sebagai foreign key, yang kelima ada nama pelanggan, keenam ada kode barang sebagai foreign key, yang ketujuh ada ID total pembelian, yang kedelapan ada total bayar, yang ke-9 ada tunai, dan yang ke-10 ada tanggal transaksi. Antara tabel pelanggan dan transaksi, ia memiliki kardinalitas one, maka satu pelanggan melakukan satu transaksi. Selanjutnya kita kembali ke tabel pembayaran. Tabel pembayaran berelasi dengan tabel transaksi dengan kata penghubungnya yaitu berpengaruh terhadap. Tabel pembayaran berpengaruh terhadap transaksi dengan kardinalitas one to one, karena satu pembayaran itu sama saja dengan satu transaksi. Jadi kayak pembayaran itu berpengaruh terhadap transaksi. Selanjutnya, tabel ini berrelasi dengan tabel kasir dengan kata penghubung dilakukan. Di sini saya akan menjelaskan field tabel kasir, yaitu ada 5. Yang pertama ada ID kasir sebagai primary key, yang kedua ada nama kasir, yang ketiga ada alamat kasir, yang keempat jenis kelamin, dan yang terakhir ada nomor telepon. Transaksi
berkardinalitas dengan tabel kasir, yaitu one to many. Mengapa? Karena satu transaksi dilakukan oleh banyak kasir. Ini Pak. Saya harap kalian paham. Terima kasih. Kembali lagi dengan saya Nisa Nabila Putri. Saya di sini akan menjelaskan LRS atau Logical Record Structure yang kami buat dalam program penjualan elektronik. Di sini yang seperti saya jelaskan sebelumnya, ada tabel, ada barang, ada jenis barang, gudang, pelanggan, pembayaran, transaksi, dan kasir. Dan yang saya jelaskan sebelumnya, tabel barang itu memiliki field. Di sini ada tabel barang, ia memiliki field kode barang, kode jenis, nama barang, nomor simpan, jumlah barang, harga satuan. Sedangkan di tabel jenis barang, ia memiliki field kode jenis, nama jenis, tahun pembuatan, made in, dan size. Selanjutnya, di tabel pelanggan ini ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, jenis kelamin, nomor telepon. Di tabel gudang ada nomor simpan, jumlah stok, tanggal pengiriman. Selanjutnya ada tabel pembayaran, ada field ID transaksi, nomor transaksi, ID pelanggan, total pembelian, subtotal, diskon. Dan di tabel transaksi ada nomor transaksi, ID kasir, nama kasir, ID pelanggan, nama pelanggan, kode barang, total pembelian, total bayar, tunai, dan tanggal transaksi. Yang terakhir ada tabel kasir, yaitu ada ID kasir, nama kasir, alamat kasir, jenis kelamin, dan nomor telepon. Di sini ada perbedaan, yaitu antara garis bawah dan tanda bintang 2. Yang bertanda garis bawah itu ditanda sebagai primary key. Dan sedangkan yang bintang-bintang 2 ini nih, itu sebagai foreign key. Dimana jika di tabel gudang itu nomor simpan sebagai primary key, maka di tabel barang itu nomor simpan sebagai foreign key. Dan garis ini dinamakan relasi. Garis ini juga harus detail banget ya antara primary key dan foreign key-nya. Jadi maka antara tabel barang itu di sini dia kode jenisnya foreign key, maka di jenis barang harus kode jenisnya primary key. Kemudian selanjutnya di sini ada tabel pelanggan itu dia primary key-nya di pelanggan, maka ia berelasi di tabel pembayaran ID pelanggannya sebagai foreign key. Selanjutnya juga dia ID pelanggannya berelasi dengan ID pelanggan di tabel transaksi sebagai foreign key juga. Kemudian di sini ada kode barang. Kode barang di tabel transaksi itu sebagai foreign key-nya, maka ia berelasi dengan tabel barang dan kode barangnya itu sebagai primary key. Lalu di sini tabel transaksi juga ada nomor transaksi sebagai primary key-nya, maka ia akan berelasi dengan tabel pembayaran di nomor transaksi sebagai foreign key. Di sini juga dia ada tabel pembayaran nih, ID transaksi, ia sebagai primary key-nya, maka ia maaf. Di sini ada ID kasir. Di tabel transaksi, ID kasir itu sebagai foreign key-nya, maka ia berelasi dengan tabel kasir, ID kasirnya sebagai primary key. Dan angka 1 ini dan huruf M ini sudah saya jelaskan di IRD, itu bertandakan kardinalitas. Jadi satu barang bisa memiliki banyak jenis, kemudian banyak barang bisa melakukan satu transaksi, banyak barang disimpan di satu gudang, kemudian satu pelanggan itu melakukan satu transaksi, dan satu pelanggan melakukan satu pembayaran melakukan satu transaksi, dan banyak transaksi dilakukan oleh satu kasir. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan jelas apa yang saya jelaskan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrigo Sirhayu dengan NIM 1119070. Di sini saya akan membahas bahasa SQL. Bahasa SQL yang wajib kita ketahui itu ada 3, yaitu DDL, DML, dan DCL. DDL sendiri merupakan singkatan dari Data Definition Language yang digunakan untuk pendefinisian database atau tabel. Contohnya create, rename, alter, ada add, change, dan drop. DML, Data Manipulation Language, yaitu digunakan untuk memanipulasi atau pengolahan data. Contohnya ada select, insert, update, dan delete. Dan ada juga DML yang digunakan untuk melakukan perhitungan pada data. Contohnya average, count, max, min, dan sum. Average di sini disingkat menjadi APG. Nah, yang terakhir ada DCL, Data Control Language. Digunakan untuk pengaturan hak akses pada user, misalnya grant dan revoke. Saya akan menunjukkan beberapa contoh perintah. Yang pertama ada DDL. Kami mengambil contoh-contoh yang di sini dari codingan project yang kami buat. Kami ambil beberapa. Yang pertama create database, itu untuk membuat database baru. Ada juga create table, itu untuk membuat tabel. Yang kedua rename. Contoh perintahnya seperti ini. Alter table pelanggan, rename to konsumen. Artinya mengubah nama tabel pelanggan menjadi konsumen. Gitu. Yang ketiga ada change. Contohnya seperti ini. Alter table pelanggan, change alamat pelanggan, alamat varchar 35. Jadi alter nama tabel, change nama kolom yang lama, dan nama kolom yang baru beserta tipe data dan size-nya. Yang terakhir, menghapus database, itu menggunakan drop database. Ini. Selanjutnya DML. Ada select, insert, update, dan delete. Contoh perintahnya seperti ini. Di sini perintah yang menampilkan beberapa file saja. 3 file ID kasir, nama kasir, nomor telepon. Perintahnya seperti ini. Bisa juga untuk menampilkan seluruh nama filenya menggunakan perintah select bintang from nama tabel. Misalnya select bintang from kasir. Seperti itu. Selanjutnya, memasukkan isi record pada tabel. Perintahnya seperti ini, insert into nama tabelnya, fileWest. Contohnya insert into kasir, fileWest. Selanjutnya, mengupdate isi record. Contoh perintahnya seperti ini. Update barang, set, harga satuan 2 juta, where nama barang HP Xiaomi. Yang artinya, update nama tabel, set, nama kolom, data baru, where, kondisi. Selanjutnya, menghapus isi record pada tabel. Contoh perintahnya seperti ini. Delete from nama tabel, where, kondisi. Delete from nama tabel, where, kondisi. Selanjutnya ada DML lanjutan, yaitu untuk melakukan perhitungan pada data. Di sini ada average, count, max, dan sum. Yang pertama average, itu untuk menghitung nilai rata-rata. Contohnya seperti ini, select average, harga satuan, ini nama kolom, from, barang, ini nama tabel. Untuk semuanya juga sama. Yang kedua ada count, menghitung jumlah data. Select, count, bintang ini artinya semua ya. From, tabel, konsumen. Yang ketiga ada max, itu untuk menampilkan nilai terbesar atau tertinggi. Dan sebaliknya, min menampilkan nilai terkecil atau terendah. Untuk min juga sama perintahnya seperti ini, tinggal mengganti select, min, misalnya jumlah stok, from, gudang. Yang terakhir ada sum, yaitu menjumlahkan nilai data.
Di sini menjumlahkan nilai data dari total pembelian. Yang terakhir ada TCL, yaitu pengaturan hak akses pada user. Yang pertama ada grant. Yaitu perintah yang digunakan untuk menyediakan akses atau hak istimewa pada objek database ke pengguna. Nah, artinya kita mengizinkan user tersebut dapat mengakses semua database yang ada pada database elektronik. Seperti ini, grant all on electronic to kelompok 11 at localhost, itu. Yang kedua, revoke. Revoke fungsinya itu untuk menghapus hak akses pengguna atau mencabut hak akses pengguna untuk objek database. Nah, jenis hak akses adalah privilege. Di sini, revoke all privilege artinya menghapus atau mencabut hak akses pada database. Nah, di mana nama database-nya? Di sini ada bintang. Nama database bisa memakai tanda bintang juga, yang artinya untuk merujuk kepada seluruh database. Itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tabel project dan isi record project. Di sini kita ada 7 tabel. Yang pertama ada tabel pelangganan dengan nama file. Di sini tuh ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, jenis layanan, ini tipenya dan size-nya. Kita tulis dengan tabel kasir. Filenya ada ID kasir, nama kasir, alamat kasir, jenis kelamin, dan nomor telepon. Tabel transaksi, filenya ada nama transaksi, ID transaksi, nama kasir, ID pelanggan, nama pelanggan, kode barang, total pembelian, total bayar, tunai dan tanggal transaksi. Tabel pembayaran ada ID transaksi, nomor transaksi, ID pelanggan, total pembelian, subtotal, dan diskon. Tabel barang ada filenya, itu ada kode barang, kode jenis, nama barang, nomor simpan, jumlah barang, harga satuan, tipe, size-nya. Tabel jenis barang, filenya ada kode jenis, ada nama jenis, tahun pembuatan, mesin, dan size. Di tabel gudang ada nomor simpan, filenya ada kode barang, kode jenis, jumlah stok, dan tanggal pengiriman. Ini rumus untuk membuat tabelnya. Di create tabel pelanggan ada ID pelanggan, chart, nama pelanggan chart, alamat pelanggan chart, jenis kelamin chart, dan telepon chart. File yang termasuk di primary key-nya adalah ID pelanggan. Di create tabel kasir ada ID kasir chart, nama kasir chart, alamat kasir chart, jenis kelamin chart, nomor telepon chart. File yang termasuk primary key-nya adalah ID kasir. Ke tabel transaksi ada nomor transaksi chart, ID kasir chart, nama kasir chart, ID pelanggan chart, nama pelanggan chart, kode barang chart, total pembelian in, total bayar in, tunai in, tanggal transaksi, date. File yang termasuk primary key-nya adalah nomor transaksi. Di create table pembayaran ada ID transaksi chart, nomor transaksi chart, ID pelanggan chart, total pembelian in, subtotal in, diskon in. File primary key-nya adalah ID transaksi. Create table barang, kode barang chart, kode jenis chart, barang par chart, nomor simpan chart, semua barang in, harga satuan in. File primary key-nya adalah kode barang. Di create table jenis barang ini, kode jenis chart, nama jenis chart,
nama barang, voucher, nomor simpan chart, jumlah barang in, harga satuan in, file primary key-nya kode barang. Di create table jenis barang ada kode jenis chart, nama jenis voucher, tahun pembuatan made in chart, size chart, file primary key-nya kode jenis. Di create table gudang, nomor simpan chart, kode barang chart, kode jenis chart, stock in, tanggal pengiriman, date. File primary key-nya itu nomor simpan. Nah, ini hasil tabelnya. Ini di pelanggan, tabel pelanggan, kasir, transaksi pembayaran, barang, jenis barang, dan gudang. Selanjutnya isi record pada tabel. Tabel pelanggan, ID pelanggannya tipe 0991, nama pelanggan Hana, alamat pelanggan Ciomas, jenis kelamin perempuan, nomor telepon sekian. Ini ke bawahnya sama juga ya. Ini cara masuknya insert info pelanggan sales. Kita masukin ID pelanggannya yang tadi, nama pelanggan, alamat pelanggan, jenis kelamin, dan nomor telepon. Seterusnya juga kayak gini. Nah, ini alter table pelanggan di konsumen itu nama pelanggan jadi konsumen. Insert from konsumen ini tadi ya. Lanjut tabel kasir. Tabel kasir itu ada ID kasir, nama pelanggan, ini ID kasirnya 111 095, nama pelanggan Cecil, alamat pelanggan Emas, jenis kelamin perempuan, nomor telepon sekian. Seterusnya dan ini insert untuk kasir sales. Kita masukin ID kasirnya, nama kasir yang mau kita ini ya, alamat kasir, jenis kelamin, nomor telepon. Terusnya pun gitu sort from kasir. Ini sama yang tadi. Ini di sini ada tabel transaksi. Di sini ada nomor transaksi, ID kasir, nama kasir, ID pelanggan, nama pelanggan, kode barang, total pembelian, total bayar, tunai, dan tanggal transaksi. Ini nomor transaksinya tipe 10, ID kasirnya tipe 1911, nama kasirnya Anissa, ID pelanggannya tipe 0911, nama pelanggan Hana, kode barang C1, total pembelian 2, total bayarnya 5 juta, tunainya 6 juta, tanggal transaksinya 2019, bulan 10 tanggal 2. Insert itu transaksi terus, kita masukin nomor transaksi, ID kasir, nama kasir, ID pelanggan, kode barang, jumlah pembelian, total bayar, tunai, dan tanggal transaksi. Seterusnya ada ini short form transaksi seperti ini kayak tadi udah saya bacain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nisa. Sebelumnya teman saya menjelaskan tentang isi record tabel. Saya di sini akan meneruskan penjelasan tersebut. Selanjutnya di sini ada tabel pembayaran. Seperti yang teman saya jelaskan, di sini isi record tabel ini tuh terserah kalian mau bikin kayak gimana pun, itu terserah kalian. Begitupun dengan tabel barang juga di sini isinya tuh bebas. Tapi karena project kami tentang penjualan elektronik, maka di sini ada nama barang HP Xiaomi, TV Sharp, TV Samsung, antena TV, dan radio M. Kemudian di sini ada tabel jenis barang. Oh ya, sebelumnya saya akan tampil ingat
cara membuat isi record tabel pembayaran. Ada rumus insert into dan values. Nah, di isi ini asalkan mengikuti dengan ini ada pembayaran, nomor transaksinya, di pelannya, total pembeliannya, dan total. Kalian ingin tampil lebih detail, ini menggunakan rumus select bintang from pembayaran. Kemudian saya juga akan tampilkan bagaimana codingan tentang tabel barang. Insert into value, ini kode barangnya, di sini jenisnya, nama barangnya, nomor sepan, jumlah barang, dan dasar. Masa select bintang from barang, menampilkan detail tentang tampilannya. Selanjutnya ini ada kode tentang jenis barang. Sebenarnya sama saja dengan sebelum-sebelumnya. Tampilkan ini yang terakhir ada tabel good ini codingannya into values. Kenapa pakai values? Dia isinya banyak kan, udah aja tuh. Terus ini kita jangan lupa ini pakai tanda kutip ya, koma, dan terakhir ada titik koma. Mungkin dari saya penjelasan tersebut tentang isi record tabel barang. Terima kasih. Berikut kesimpulannya adalah dengan adanya pemrograman kegiatan penjualan barang elektronik menjadi lebih efisien karena perhitungan dan pencatatan tidak lagi manual. Menggunakan kalkulator atau pembukuan, kita dapat mengetahui dengan cepat total harga yang dibeli, kembalian, diskon, bahkan stok dan jenis barang. Dengan adanya pemrograman, kita dapat bekerja dengan cepat, tepat karena adanya rekapan data yang lengkap dalam database yang sebelumnya dibuat dalam bentuk